Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang bagus sekali, yaitu bagaimana jika Madara menjadi last villain di Naruto bukan Kaguya? Jujur Abikos pribadi kurang suka dengan Kaguya sebagai last villain, dan ini sudah berkali-kali Abikos jelaskan di video pembahasan. Kenapa Abikos kurang suka? Karena kemunculan Kaguya itu agak dipaksakan sehingga merusak kevillainan Madara yang memang sudah dibangun sejak awal. Buat yang tidak paham seberapa jelek Kaguya sebagai last villain dibandingkan Madara, berikut Abikos jelaskan alasan kenapa harusnya Madara saja yang menjadi last villain di ending Naruto bukan Kaguya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, pembangunan karakter Madara yang lebih kuat. Kaguya sendiri pertama kali diperkenalkan namanya di chapter 646, lalu beneran muncul di chapter 679. Itu berarti Kaguya muncul hanya berselang 33 chapter. Abikos sendiri tidak menolak fakta kalau klan Kaguya dari Kimimaro sudah diperkenalkan sejak chapter 216. Tapi saat itu sama sekali tidak merujuk pada sosok Kaguya Otsutsuki, melainkan murni pada nama klan dengan Kekkei Genkai tulang yang khas, yaitu klan Kaguya, di mana satu anggotanya yang tersisa adalah Kaguya Kimimaro. Bagaimana dengan Madara? Dia pertama kali diperkenalkan dalam sosok patung raksasa di chapter 217, alias satu chapter setelah diperkenalkan klan Kaguya, di mana Sasuke berdiri di atas patung Madara, sementara Naruto berdiri di atas patung Hashirama. Dari sini saja kita sudah merasakan hawa rivalitas antara dua pendiri Konoha ini diturunkan pada Naruto dan Sasuke. Barulah kemudian di chapter 309 Kurama menyebutkan secara langsung nama Madara Uchiha, yang mana sosok mengerikannya Kurama lihat pada Sasuke. Setelah penyebutan nama Madara inilah Madara mulai diperkenalkan sebagai sosok villain yang mengerikan, khususnya pada sosok Tobi alias Obito yang mengaku-ngaku Madara. Dan ya, Madara Uchiha beneran muncul sebagai plot twist kartu as milik Kabuto. Kemunculan Madara ini beneran plot twist banget karena kengeriannya sudah dibangun sejak lama, apalagi saat debut kemunculannya. Madara memporak-porandakan pasukan aliansi shinobi. Hal ini membuat feel kita sebagai penonton serasa dibuat kagum dengan kengerian shinobi dari masa lalu. Jadi ya, pembangunan karakter Madara sebagai villain jauh dan sangat jauh lebih baik daripada Kaguya Otsutsuki yang baru disebutkan lalu muncul. Kedua, perlawanan sebagai villain. Jika perbandingan pembangunan karakter villain, Kaguya kalah jauh dari Madara. Bagaimana dengan perlawanan keduanya sebagai villain dalam cerita? Jawaban Abikos masih sama. Perlawanan Madara sebagai villain jauh lebih epik dibandingkan dengan Kaguya yang kalahnya dengan cepat serta power up beberapa karakter utama yang tidak ngotak. Jadi ya, kekalahan Madara itu sangat alot sekali, mulai dari keroyokan aliansi shinobi plus Gaara dan Onoki, dikeroyok 5 Kage, dikeroyok Hokage terdahulu, bahkan dikeroyok Naruto dan Sasuke pun Madara masih bisa menang. Perlawanan terhadap Madara ini bahkan memakan hingga ratusan chapter Naruto Shippuden. Saking alotnya, Kishimoto sampai bingung bagaimana cara mengalahkan Madara. Maka dibuatlah Kaguya yang mengambil alih tubuhnya. Dari sinilah Kaguya menggantikan Madara sebagai last villain. Apakah ceritanya jadi baik? No, yang ada ceritanya malah jadi hancur. Kekuatan Kaguya yang sedewa itu kalah hanya dengan 20 chapter. Jadi ya, fungsi Kaguya terasa bukan sebagai last boss, tapi untuk mencari pembenaran kalau Madara di ending bisa menjadi karakter baik. Jadi klimaks yang harusnya crot di Madara malah jadi crot di Kaguya. Naasnya crot tersebut di 20 chapter terakhir setelah ratusan chapter sebelumnya fokus dengan kevillainan Madara, termasuk bagaimana Madara memanfaatkan Obito. Ketiga, pengaruh pada cerita sebelumnya. Yap, karena klimaks diarahkan ke Kaguya di 20 chapter terakhir. Hal ini langsung merusak semua perlawanan epik terhadap Madara yang menelan ratusan chapter, mulai dari perlawanan pasukan shinobi, perlawanan para Kage, perlawanan para Hokage, dan yang paling nyesek tentu saja perlawanan Guru Gai yang berkorban dengan sangat epik untuk membunuh Madara. Yap, rasanya semua perlawanan tersebut hanya angin lalu karena ternyata Madara bukan last villain, melainkan shinobi yang dimanfaatkan cincau hitam untuk kebangkitan Mama Kaguya. Bahkan perang dunia shinobi seperti tidak ada artinya karena yang menjadi lawan terakhir bukan shinobi tapi alien. Bayangkan Jujutsu Kaisen yang sejak awal musuhnya adalah kutukan
di mana raja kutukan Sukuna jadi villain terakhirnya. Tiba-tiba datang alien dari antah berantah yang menggantikan Sukuna sebagai last villain. Yap, mungkin seperti itulah perasaan dari akhir perang dunia shinobi keempat. Sudah benar-benar lawannya adalah hantu shinobi dari masa lalu yang pembangunan keepikannya sudah setara Sukuna. Malah dimunculkan alien. Dari sini kembali dipertanyakan, sebenarnya Naruto dunia ninja atau dunia alien? Keempat, pengaruh pada cerita setelahnya. Melawan Kaguya di 20 chapter akhir perang dunia ninja keempat membuat Kishimoto harus banyak membuat hal tiba-tiba, seperti tim 7 yang tiba-tiba dapat power up nggak ngotak, Obito yang tiba-tiba bisa kamui dari Pure Land, dan yang paling bikin Abiko Shiji adalah efek Mugen Tsukuyomi yang tiba-tiba jadi tidak begitu mengerikan. Banyak karakter yang ternyata bisa resisten dari cahaya Mugen Tsukuyomi yang katanya bisa menjebak seluruh dunia dalam mimpi abadi. Semua hal tidak ngotak di 20 chapter ini hanya demi plot untuk bisa mengalahkan Kaguya yang menggantikan Madara sebagai last villain. Kelima, jika Madara menjadi last villain. Yap, setelah Abikos menjelaskan dengan detail kenapa Madara harusnya menjadi last villain bukan Kaguya, kira-kira jadi seperti apa ceritanya? Menurut Abikos pribadi tidak masalah kalau Madara berhasil membangkitkan Mugen Tsukuyomi dan ada beberapa karakter yang resisten. Tapi membangkitkan Kaguya di posisi klimaks pertarungan melawan Madara adalah kesalahan cerita. Jadi ya, biarkan karakter yang resisten dari Mugen Tsukuyomi tersebut melawan Madara sampai selesai. Tidak perlu ada plot twist cincau hitam menusuk Madara untuk membangkitkan Mama Kaguya. Jadi ya, memberikan power up tidak ngotak pada tim 7 di momen ini terasa lebih mengena karena lawan yang dihadapi masih sama, yaitu Madara. Bahkan Abikos yakin kalau Madara disetting jadi last villain di posisi ini, dia bukan lagi akan punya kekuatan six pack, tapi kekuatan Kekemora dari Kaguya, termasuk berpindah-pindah dimensi berkat pengaruh dari Mugen Tsukuyomi. Apalagi sebelumnya Madara sudah bisa Jutsu Limbo. Keenam, kapan Kaguya harusnya muncul? Karena Kaguya mendapat julukan Mother of Chakra, harusnya dia tidak muncul di Naruto yang sejak awal memang membangun konsep sebagai series yang bertemakan ninja. Jadi ya, biarkan Kaguya tetap menjadi dewa di Naruto yang mendapat julukan Mother of Chakra, di mana seorang shinobi bernama Madara berusaha mengambil kekuatan dari Mother of Chakra tersebut untuk mengendalikan dunia, sehingga para shinobi lain berusaha menghentikan kegilaan Madara menggunakan kekuatan dari petapa 6 jalan. Barulah kemudian setelah perang dunia shinobi berakhir dengan kekalahan Madara, termasuk Naruto selesai melawan Sasuke, dibuatlah plot twist terakhir sebelum Naruto tamat, yaitu Kaguya Otsutsuki ternyata bukan dewa melainkan seorang alien, di mana di luar sana ada ras alien bernama Otsutsuki, tempat asal muasal kenapa di bumi Naruto bisa muncul dunia shinobi. Vibe ini akan mirip seperti peralihan dari Dragon Ball ke Dragon Ball Z, yaitu dari petualangan bumi ke petualangan antar planet. Jadi ya, selesaikan dulu cerita shinobi di bumi, baru kalau mau lanjut ke cerita alien buat judul berbeda tanpa embel-embel Naruto. Misalnya jika Naruto punya tambahan jadi Shippuden yang artinya kisah pusaran angin, buat saja kisah Boruto sang pemburu alien. Mau tidak ada hubungannya dengan dunia ninja tidak masalah, asalkan ceritanya masuk akal, yaitu aliennya super kuat yang melebihi seluruh kekuatan shinobi di cerita sebelumnya. Bukan cerita alien tapi kalah sama bocil dengan ninjutsu yang bahkan bukan Keke Genkai, Keke Tota, apalagi Kekemora. Oke lah, Boruto sempat dibantu Naruto dan Sasuke, tapi Urashiki yang kalah dengan dua bocil Genin dan Jiraiya itu sampah banget sih. Alien yang katanya ditakuti Mother of Chakra malah kalah dengan sangat ampas. Itu pun Jiraiya tidak full power. Apakah itu artinya alien Otsutsuki tidak lebih kuat dari Pain? Yap, dari sini sudah jelas bukan? Kemunculan Kaguya Otsutsuki sebagai seorang alien merusak cerita dunia Naruto yang sejak awal menceritakan dunia shinobi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.